Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini kita akan belajar sedikit mengenai pajak. Apa sih pajak itu? Pajak adalah iuran wajib kepada negara oleh warga negara untuk kepentingan umum yang sifatnya memaksa. Jadi kita mau nggak mau harus bayar pajak karena itu merupakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara di Indonesia. Pajak sendiri ada berbagai jenis, misalnya PPh, PPN, PPNBM, BM, dan PBB. Nah, kali ini kita akan fokus membahas mengenai PPh. PPh sendiri adalah singkatan dari pajak penghasilan. Kalau ngomongin PPh itu ada banyak. Ada PPh 15, 19, 21, 22, 23, 24, dan lain-lain. Kali ini kita akan bahas PPh 21. Definisinya sendiri adalah jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. PPh 21 mengacu pada dasar hukum UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 16/PJ/2016. Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK 010/2016 dan 102/PMK 010/2016. Dan yang terakhir, peraturan atau UU lainnya yang memuat mengenai pajak penghasilan. Siapa saja sih peserta wajib pajak PPh 21? Nah, yang termasuk wajib pajak PPh 21 ada 5. Yang pertama, pegawai atau karyawan. Kedua, penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli waris yang juga merupakan wajib pajak PPh 21. Selanjutnya bukan pegawai. Bukan pegawai maksudnya ada pekerja lepas yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan hal pemberian jasa. Contohnya, dokter, pengacara, seniman, olahragawan, moderator, penerjemah, agen iklan, dan lain-lain. Yang keempat, mantan pegawai. Lalu yang kelima, peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan. Contohnya, peserta lomba, peserta rapat, peserta anggota dalam suatu kepanitiaan, peserta pendidikan dan pelatihan. Lalu ada tambahan lagi ya, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap di perusahaan yang sama. Komponen-komponen yang harus diikut sertakan dalam perhitungan PPh 21 berdasarkan situs online pajak antara lain adalah: yang pertama adalah penghasilan bruto atau penghasilan kotor. Penghasilan kotor yaitu penghasilan rutin yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam jangka waktu tertentu, meliputi gaji pokok dan gaji tunjangan atau intensif, tunjangan makan, tunjangan transportasi, dan semacamnya. Lalu yang kedua adalah penghasilan tidak rutin. Beberapa penghasilan yang masuk dalam kategori ini adalah upah dalam bentuk bonus, tunjangan hari raya, keagamaan atau THR, serta upah lembur yang kita dapatkan. Ada 5 kelompok iuran JKK. Yang pertama, premi sebesar 0,24% dikali upah kerja sebulan. Kelompok kedua, premi sebesar 0,54% dikali upah kerja sebulan. Kelompok ketiga, premi sebesar 0,89% dikali upah kerja sebulan. Yang keempat, premi sebesar 1,27% kali upah kerja sebulan. Kelompok 5, premi sebesar 1,74% dikali upah kerja sebulan.
Jaminan kesehatan. Terhitung sejak Juli 2015, tarif iuran jaminan kesehatan yaitu sebesar 5% dari gaji bulanan, yaitu gaji pokok dan tunjangan tetap, di mana 4% dibayar oleh perusahaan atau pemberi kerja dan 1%-nya lagi dibayar oleh pegawai. Batas tertinggi gaji bulanan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan adalah 2 kali PTKP dengan status kawin dan memiliki 1 anak. Lah untuk keluarga lain yang terdiri dari 4 anak dan seterusnya, serta orang tua dan mertua, besar iurannya yaitu 1% per orang, dipotong dari gaji bulanannya. Lalu ada yang namanya jaminan kematian atau JK. Jaminan ini diperuntukkan bagi ahli waris dari anggota program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal, tapi bukan karena kecelakaan kerja. Dalam hal ini, kamu wajib menanggung iuran program jaminan kematian JK sebesar 0,3% dari gaji bulanan yang kamu peroleh. Iuran BPJS atau premi asuransi pegawai juga termasuk dalam komponen PPh 21. Setiap warga negara Indonesia atau warga negara asing yang tinggal di Indonesia selama lebih dari 6 bulan wajib memiliki dan menjadi anggota BPJS. Program asuransi kesehatan ini diselenggarakan oleh pemerintah dan wajib ada di setiap perusahaan, di mana pembayarannya dihitung berdasarkan persentase dari gaji atau upah yang diperoleh pegawai. Kemudian ada yang namanya tunjangan PPh 21. Bagi perusahaan yang memberi tunjangan PPh 21 kepada para pegawainya, baik itu penuh ataupun sebagian, maka jumlah tunjangan PPh 21 ini dijadikan komponen tambahan dari penghasilan bruto. Sementara untuk metode perhitungan gaji bagi pegawai yang menerima tunjangan 21 adalah metode gaji bersih. Lalu komponen yang terakhir adalah pengurang penghasilan bruto. Biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto yaitu biaya jabatan, staf hingga direktur, biaya pensiun, iuran BPJS yang dibayarkan pegawai, penghasilan tidak kena pajak atau yang lebih dikenal dengan PTKP. Definisi sudah, peserta sudah, komponen sudah. Nah, saat ini kita membahas mengenai tarif PPh 21. Tarif PPh 21 dipotong dari jumlah penghasilan kena pajak yang dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Yang pertama, penghasilan kena pajak. Yang termasuk dalam penghasilan kena pajak adalah pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap, bukan pegawai. Dan jumlah penghasilannya lebih dari 450.000 per hari. Selanjutnya, pemotongan PPh 21 sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Ketentuan ini berlaku bagi bukan pegawai yang memperoleh penghasilan tidak bersifat berkesinambungan. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk penghasilan kamu yang dikenai PPh yang bersifat tidak final, maka kamu berhak atas pengurang penghasilan neto sejumlah PTKP. Seorang wajib pajak tidak akan dikenai pajak penghasilan atau PPh apabila penghasilannya sama dengan atau tidak lebih dari 54 juta. Nah, yang terakhir dari bahasan PPh 21 kita adalah tarif progresif PPh 21. Tarif PPh 21 itu sifatnya progresif, yang mana artinya semakin tinggi penghasilan kamu, maka semakin tinggi tarif pajaknya. Tarif PPh 21 berdasarkan pasal 17 ayat 1, yaitu wajib pajak dengan penghasilan tahunan 50 juta akan dikenakan tarif 5%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%. Nah, yang penghasilan tahunannya 250 juta sampai 500 juta, tarifnya 25%. Penghasilan tahunan di atas 500 juta akan dikenakan tarif 30%. Demikian
penjelasan saya mengenai apa itu PPh 21 dan bagaimana cara perhitungannya ya. Cukup panjang sih, dan terima kasih sudah mau menonton video saya ini. Semoga dapat menambah wawasan kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.